Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat untuk semua keluarga besar Pulau Bojong Indah yang bersama-sama pada Minggu pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Ibadah Minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semituan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Syukur dengan bergembira, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia nama-Nya, tahtanya megah. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Ibadah saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian. Nas pembimbing pada Minggu pagi hari ini terambil dalam kitab Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita.
1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Roh Kudus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan satu dengan yang lain dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 257 ayat 1 dan 2. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda jua. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita akan mendengarkan amanat baru. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengar amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berikanlah dia makan. Jika ia haus, berikanlah dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat dan seluruh dunia. Nyanyian kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan sekalian duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Semi Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan 2.
Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan akan apa akan sampaikan pada dunia yang penuh dan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk ibadah bersama. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati, pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan mampukan kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini 11 Oktober 2020 terambil dari Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi
sedikit yang dipilih. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita beribadah bersama walaupun ibadah bersamanya dari rumah. Namun kita harus tetap punya semangat untuk tetap mengikuti ibadah bersama. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bapak Ibu, kalau misalnya ada dapat undangan perjamuan kawin dari sahabat, dari teman, pasti teman itu ingin sekali supaya kita hadir. Dan kalau memang kita itu sahabatnya, temannya, kita pun ingin mengikuti perjamuan kawin itu atau perkawinan itu. Pasti kita mau pergi. Dan ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ada raja, anaknya mau menikah, anaknya mau kawin. Kemudian dia mengundang orang-orang. Yang pasti orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh raja ini. Orang-orang yang sangat dekat dengan raja ini. Bahkan kalaupun ini tidak kepada teman-teman, tapi ini kan raja. Raja penguasa daerah. Kalau dia memberikan undangan kepada rajanya, harusnya lah orang yang mendapat undangan itu senangnya minta ampun dan pingin ikut acara ini. Namun ternyata apa yang kita lihat dalam cerita Tuhan Yesus ini, orang-orang yang diundang padahal raja sendiri yang memberikan undangan, walaupun melalui hamba-hambanya, undangan dari raja. Tapi orang-orang ini walaupun sudah lama, jadi ada waktunya undangan itu diberikan. Dan pada saat hari H, ternyata tidak ada yang mau datang dengan berbagai alasan. Coba jemaat yang terkasih berpikir, raja mana yang tidak marah? Kalau undangan sudah diberikan jauh hari kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang ia kenal. Tapi orang-orang itu tidak datang dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang menangkap hamba-hambanya kemudian disesah, dibunuh. Wah, raja mana yang tidak murka? Dan kemudian benar raja ini murka. Dia menyuruh menghabisi kota itu. Orang-orang yang membunuh hamba-hambanya dihabiskan. Dan orang-orang yang tadinya itu diundang, mereka tidak layak lagi untuk datang ke pesta perkawinan anak raja ini. Dan kemudian dia suruh kepada hamba-hambanya, udah kau pergi ke jalan-jalan sana, cari-cari. Siapapun dia di sana, suruh datang, suruh datang. Dan benar, semua orang suruh datang ke pesta pernikahan karena semuanya sudah tersedia. Tapi begitu raja masuk ke ruangan pesta, dia lihat ada yang memakai pakaian yang tidak pantas. Orang ini kayaknya tidak serius untuk datang. Dia pikir dia yang penting datang aja. Dia tidak serius dengan undangan, padahal ini undangan raja. Harusnya
datang dengan pakaian yang pantas. Orang ini kemudian disuruh untuk keluar, diikat kakinya, dicampakkan di tempat yang gelap. Dan di sana terdapat kertak gigi dan ratapan. Dan Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jemaat yang terkasih, tema minggu ini yang diserahkan kepada kita oleh Baki, oleh PGI, yaitu gereja yang terbuka bagi semua orang. Apa maksud dan tujuan perumpamaan ini dan hubungannya dengan gereja? Jemaat yang terkasih, perumpamaan ini dimulai dengan sebuah perkataan. Hal kerajaan sorga seumpama raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Hal kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus mau memberitakan tentang berita kerajaan sorga. Berita tentang bagaimana Allah itu menyapa kita. Allah yang memberikan shalom kepada kita itu diceritakan melalui sebuah perumpamaan. Gereja yang terbuka bagi semua orang. Gereja dipanggil untuk menyatakan shalom Allah. Gereja itu sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, itu bukan masalah organisasi saja, bukan masalah gedung saja, tetapi orang-orang di dalamnya. Siapa itu? Kitalah jemaat. Kitalah gereja. Kita yang dipanggil untuk menyatakan shalom Allah. Menyatakan kabar tentang kerajaan sorga. Memang ketika kita sebagai umat Tuhan menyampaikan kabar yang disampaikan kepada semua orang, pasti ada banyak tantangan. Ada yang menolak, ada yang tidak mau peduli, ada yang mau tapi ragu-ragu, ada yang dengan berbagai alasan. Padahal undangan itu, undangan damai sejahtera, berita itu, berita Injil, berita kerajaan Allah itu adalah berita yang melegakan, berita damai sejahtera. Tetapi memang ada banyak orang yang menolak itu. Tetapi jemaat yang terkasih, gereja harus tetap menjalankan tugasnya, terus menyampaikan kabar itu kepada siapapun dalam berbagai tantangan. Namun ini catatan juga bagi kita sebagai jemaat. Hati-hati jika firman Tuhan, jika Injil kerajaan Allah, berita itu disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan, namun kita sendiri yang menutup hati kita, tidak mau menerima undangan kita, undangan dari Tuhan, undangan berita kerajaan Allah. Berhati-hati. Jangan sampai karena kita sudah merasa kita ini sudah jadi Kristen, tetapi ketika pemberitaan firman, kabar tentang kerajaan Allah diberitakan kepada kita, namun kita tidak peduli. Dulu ketika kita masih bersama-sama di gereja, ada datang undangan untuk setiap hari Minggu datang ke gereja. Waduh, kita bilang nanti aja lah. Ada banyak orang tidak mau datang ke gereja. Padahal ingat, itu undangan dari Tuhan. Undangan untuk bersama-sama bersekutu, menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan, bersekutu bersama-sama. Tapi banyak orang sebelum pandemi, banyak yang tidak mau ke gereja. Sekarang masa pandemi, hanya di rumah saja, tinggal duduk lihat HP atau lihat televisi, sudah ada
ibadah bersama tetap saja tidak mau ikut ibadah. Jemaat jangan sampai seperti ini. Tidak mau ke gereja saat sebelum pandemi. Ketika sudah di rumah saja, sudah diberikan fasilitas teknologi. Memang harus pakai kuota. Tetapi ingat, kadang-kadang orang hanya berdalih, oh masalah kuota. Padahal dia kalau nonton YouTube aja bisa berlama-lama. Seringkali kita tidak mau mendengar dan mengikuti ibadah. Jangan sampai seperti perumpamaan ini. Ingat, raja tadi, dia murka karena undangan sudah diberikan. Mereka adalah sahabat-sahabatnya. Dia adalah raja tapi ditolak undangannya. Jangan sampai kita seperti ini. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang kepada orang Israel. Orang Israel yang katanya adalah umat Tuhan, tetapi ketika pemberitaan firman datang, kabar Injil datang, Yesus sendiri yang datang memberitakan itu. Mereka tolak. Apa akibatnya? Dalam catatan sejarah tahun 70, Yerusalem dihabiskan. Bait Allah diruntuhkan, semuanya rontok. Tembok-tembok dihabiskan jadi debu. Hanya tinggal tembok yang sekarang menjadi tembok ratapan. Kenapa tembok-tembok sampai dihancurkan? Karena menurut Titus Kaisar saat itu, katanya bahwa di dinding-dinding itu ada emas, jadi mereka hancurkan. Jemaat yang terkasih, jangan sampai murka Allah itu terjadi karena kita tidak mau menerima undangannya. Baik itu mereka yang di luar sana yang tidak pernah mendengarkan Injil dan tidak mau percaya. Orang-orang yang beragama lain. Tapi bagi umat Tuhan sendiri, jangan sampai ketika undangan Tuhan diberitakan, kita tidak punya hati untuk kita menerima itu. Panggilan itu adalah panggilan damai sejahtera. Di tengah-tengah pandemi ini ada sapaan Tuhan yang indah bagi kita. Ada banyak orang stres. Ada banyak orang yang berada dalam tekanan, butuh berita damai sejahtera. Kita harus memberitakan, tapi kita pun ingat, jangan sampai kita tidak membuka hati untuk berita Injil Kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih, gereja pasti akan mengalami yang namanya tantangan. Karena pemberitaan tentang Kristus bagi orang dunia itu adalah sebuah kebodohan. Iya, tetapi ingat, itu adalah Injil Kerajaan Allah, Shalom Allah. Jemaat yang terkasih, gereja harus terus menyatakan shalom di tengah-tengah kesulitan. Dan umat Tuhan sendiri harus juga mempersiapkan diri. Sekarang ini ada banyak orang kalau lihat di YouTube, waduh rame, ada banyak murtadin. Bersyukur kita ada orang yang datang percaya kepada Kristus. Mengapa? Jangan-jangan itu juga karena umat Tuhan sendiri sudah berleha-leha. Yang penting saya sudah dibaptis. Yang penting saya sudah ikut katekisasi, sudah ikut CD, sudah ikut perjamuan kudus, sudah selesai. Tapi dia tidak mengembangkan dirinya, dia hanya berhenti sampai di situ. Berhati-hati. Jangan sampai pengorbanan Kristus, anugerah yang murah itu, anugerah Allah itu hanya hadiah cuma-cuma. Sangat murah. Tapi jangan jadikan itu sebagai murahan. Karena itu, kita yang tetap percaya pada Kristus, jangan sampai seperti orang yang setelah diundang masuk, dia ikut masuk ke dalam pesta perkawinan.
Tapi dia tidak serius menanggapi undangan. Dia datang seadanya. Dia tidak menggunakan pakaian yang pantas. Apakah salah cerita ini? Loh, ini kan orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang mungkin pemulung, mungkin ini kok dimasukkan, mereka kan gak punya pakaian. Ketika datang ke perjamuan, apalagi raja yang mengundang, pakaian sederhana sebenarnya tidak masalah. Yang penting pantas. Ketika kita datang ke pesta undangan raja, haruslah mempersiapkan diri dan serius. Ingat, mengikut Yesus dituntut keseriusan. Jadi jangan main-main. Saat ini kesempatan kita, mungkin kita di rumah beribadah. Marilah kita setia. Mohon maaf nih, saya seringkali lihat di ibadah online Jemaat PO Bojong Indah, itu kadang-kadang hanya berapa orang yang ikuti. Berapa orang saja yang nonton. Waduh. Padahal hanya di rumah. Oke lah, misalnya di rumah itu ya mungkin capek, habis kerja, mungkin tidak bisa pagi. Tetapi saya melihat 1-2 hari itu masih saja itu tidak meningkat yang nonton. Nah, ini kemana ini kita jemaat? Apakah jangan-jangan gara-gara pandemi ini semuanya imannya juga rontok? Jangan-jangan iman kita rontok gara-gara corona. Bukan hanya kesehatan, tapi juga iman kita. Mari kita serius, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Datang pada Tuhan, meminta pertolongan Dia dalam menghadapi situasi yang sulit. Serius di dalam Tuhan. Mengapa serius? Karena ingat, dalam ayat yang terakhir, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada saringan, ada filter. Jadi Injil Kerajaan Allah diberitakan oleh gereja kepada siapa saja. Panggilan itu kepada siapa saja, terbuka pada siapa saja. Orang itu mau tolak, oke, silakan, terserah. Kalaupun dia sudah datang, ada yang ragu-ragu percaya kepada Yesus. Ada juga yang sudah masuk di dalam gereja, tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berhati-hati, karena di dalam gereja jangan-jangan ada banyak orang yang justru sebenarnya bukan orang Kristen sejati. Nah, orang-orang itulah yang tidak menggunakan pakaian yang pantas. Orang yang hidupnya tidak mau melakukan apa yang dikehendaki berdasarkan berita kerajaan Allah itu. Karena itu jemaat, mari kita hiasi hidup kita dengan pakaian yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu keteguhan iman kita, ketaatan kita, dan segala perbuatan baik dan perbuatan kasih kita. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang dipilih, bukan orang yang hanya dipanggil. Jemaat yang terkasih, gereja memang terbuka menyampaikan Injil Allah kepada siapapun. Namun ingat bahwa ada saringan. Karena itu siapkanlah hati kita. Kita menjadi pembawa Injil, pemberita Injil. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita harus juga dipersembahkan bagi Tuhan. Sehingga bukan hanya perkataan berita Injil yang kita bawa, tetapi hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka dan orang membaca kita. Tuhan Yesus memberkati kita, orang-orang
pilihan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengaku iman percaya kita, dan bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang lemah tubuh, dan kita juga berdoa untuk situasi dan kondisi jemaat kita dan juga bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan umat-Mu secara khusus di Pok Bojong Indah. Kami menyerahkan mereka yang dalam masa-masa pemulihan, Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitindaun, Bapak Rusman Samosir, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue, Saudari Santi, Bapak Noke Persulesi, Bapak Daniel, Ibu Dice, Saudari Suryaningsi. Kami juga berdoa untuk opa oma kami, opung-opung kami. Kami serahkan Ibu Nolia Purba, Erna Uli Manik, Ibu Atalai Piopa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Opa Maurice, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumi Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rael Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosefus BS, Ibu Aspita Butar-Butar. Juga jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan. Saudara Rosadi, Adik Tania Benu, Ibu Nelly Damanik, Ibu Ani, Bapak Edi, Ibu Margarita Neparasi, Bapak Barus, Bapak Ibrahim BS. Kami serahkan jemaat-Mu yang dalam masa pemulihan, opa oma kami yang lanjut usia dan juga yang sedang dalam keadaan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan menjamah bagian yang sakit dan memberikan kesembuhan. Tuhan kuatkan mereka semua ya Tuhan, umat-Mu ini. Makanan, minuman dan obat-obatan yang dipakai kiranya Tuhan berkati, menjadi alat pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga menyerahkan ibu-ibu yang sedang mengandung, Ibu Marisa Dharma, Ibu Maria Franda, Ibu Mariance Naifnino. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada ibu maupun bayi yang ada dalam kandungan. Tuhan berkati sehingga sampai saatnya dilahirkan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Adik Ofrik M. Tanaem, Adik Naomi Octavia Tindaun, Saudara Hari Simamora, Cindy Octavia Saragi, Marco Sianturi, Saudari Reto Ningsi, Ibu Fani Turangan, Adik Faith Budianto, Adik Hope Budianto, Ferry Andreas, Ibu Maria Nelly, ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, kiranya tangan Tuhan
memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Umur yang panjang, bahagia dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang menyertai mereka di tahun yang telah dilewati. Di hari depan kami percaya Tuhan akan bersama-sama juga dan memberkati mereka. Kami juga menyerahkan umat-Mu dalam pekerjaan. Walaupun mungkin banyak yang saat ini sedang kerja dari rumah, kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan agar mereka bekerja secara profesional. Bagi yang berusaha, kiranya Tuhan juga berkati supaya banyak langganan agar itu menambah ekonomi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan walaupun dari rumah. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan ketekunan mereka untuk terus belajar. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan rencana dan program panitia pembangunan, kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik, agar pembangunan dari gereja ini dapat berjalan. Kami juga berdoa untuk para donatur, kiranya Tuhan berkati mereka dalam situasi yang sulit ini. Tapi kami percaya ada banyak orang yang punya hati untuk terus membantu dan mendukung pelayanan di PO Pucung Indah. Kami menyerahkan yayasan, majelis, pendeta, dan semua aktivis para pengurus komisi di PO Pucung Indah agar sehati sepikir di dalam melayani Tuhan bersama-sama dalam keadaan yang sulit untuk beribadah bersama. Kiranya Tuhan tetap memberkati agar tetap memiliki semangat untuk melayani. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati agar pemerintah kami mengambil langkah-langkah bijak dalam mengatasi secara khusus masalah COVID-19 dan juga masalah ekonomi. Kami tetap menyerahkan para tenaga medis agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dalam mengatasi COVID-19. Berikan kesehatan pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa doa yang kami naikkan secara pribadi, Tuhan Engkau mendengar doa kami dan akan menjawab doa kami sesuai dengan rahmat dan kasih Tuhan. Kiranya hanya terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengiringi persembahan kita, jemaat menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 333 ayat 1 dan 2. Teristimewa rahmat-Mu dan
mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Keberadaan gereja di dunia bertujuan agar kerajaan Allah hadir di dunia melalui gerejanya. Tujuan ini akan tercapai apabila gereja tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi gereja juga menghidupi lingkungan sekitar di mana dia berada. Mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian KJ 249 ayat 1 dan 2. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kami dapat beribadah walaupun kami berjauhan. Namun kasih Tuhan tetap menyertai kami. Dan kiranya kami terus menjadi gereja Tuhan yang terbuka kepada siapapun. Namun dalam hidup kami pun tetap taat pada Tuhan dan terus menyatakan terang Kristus bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami, keluarga kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti informasi-informasi dari majelis tentang ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.